Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Langsung saja ya. Masih ingatkan kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, cobalah mempraktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Judulnya tepuk tangan. Sudah bisa nyanyinya? Ya, Pak Guru beri contoh ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Nah, gerakannya di sini ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Ya, begitu. Bagaimana perasaan saat menari? Senang ya? Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Bisa. Berlatihlah tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Nah, itu kan hanya sebatas gambaran ya. Nah, ini Pak Guru beri contoh ini ya, disimak ya. Mempraktekkan gerakan sambil bernyanyi lagu tepuk tangan ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu anak-anak. Bisa ya? Bisa dong. Lanjut ya. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ada gambar aja apa aja ini? Karbohidrat ya. Nah, ini makanan pokok ini. Terus ada lauknya yang dari hewani, nabati juga ya. Terus ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Mari kita simak penjelasannya. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Satu itu ada gambar. Nah, makanan pokok misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, kita di Jawa ya umumnya makannya itu pakai nasi ya sebagai makanan pokoknya. Lanjut, ada apa itu? Daging-dagingan, tahu, tempe, telur, ikan ya. Lauk pauk, nah misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi ya, dan sejenisnya. Terus ada sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Lalu ada buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, jambu, pisang, ya terus apa lagi? Rambutan, nah dan lain-lain. Belimbing juga ya, itu ada gambar belimbing, mangga. Nah, terus ada susu misalnya susu sapi dan susu kambing ya. Itu sangat membantu untuk pertumbuhan dan perkembangan kalian. Kalian masih dalam masa pertumbuhan ya dan masa perkembangan. Maka banyak-banyaklah makan makanan yang menyehatkan dan bergizi seperti itu. Yuk lanjut. Makan makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis yaitu protein hewani dan nabati. Protein hewani itu yang berasal dari hewan. Misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Kalau nabati, protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Terus vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu.
Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dikonsumsi atau dimakan setiap hari, dan berilah tanda silang atau tanda X pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Lanjut ya. Nah, itu yang pertama, ada gambar buah-buahan. Kira-kira dimakan setiap hari atau sesekali? Let's check. Nah, setiap hari ya, alasannya apa? Bermanfaat bagi tubuh ya. Lalu ada gambar permen. Permen baik dikonsumsi tiap hari atau jarang-jarang nih kalau makan permen. Ayo. Ya, sesekali ya atau jarang-jarang ya makanya ya. Alasannya mengandung banyak gula atau pemanis. Kalau kamu sering makan permen, tidak suka gosok gigi, nanti giginya bisa bolong ya, nanti sakit gigi. Terus es krim sesekali ya. Nah, alasannya juga hampir sama, mengandung banyak gula dan pemanis ya, seperti itu. Lalu lanjut. Ada coklat enak ya, Pak Guru juga suka. Nah, itu boleh dimakan sesekali saja ya, jangan setiap hari ya. Alasannya kenapa? Nah, itu pastinya ada gula kan, manis, coklat kan enak ya, manis ya. Nah, itu kalau habis makan yang manis-manis, coklat, permen, dan lain-lain itu harus rajin gosok gigi ya, dan minum air bening yang banyak. Lalu kalau susu, dimakan atau diminum setiap hari bagus ya, karena bermanfaat bagi tubuh. Lalu ada daging-dagingan ya, ini ada tempe, tahu juga, dan telur. Boleh dimakan setiap hari karena bermanfaat bagi tubuh. Sampai sini dulu jelas ya? Paham ya? Ya, pintar. Yuk lanjut. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencakokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Wow, banyak sekali ya. Yuk lanjut. Bayangkan, jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Ya, ini soal cerita matematika. Ya, di kelas 2 sudah pernah itu soal cerita matematika. Jawabannya, 2 kali panen, 1 kali panen 3.400, berarti 3.400-nya ada 2 ya, jadi itu jumlah itu 3.400 tambah 3.400 hasilnya 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Masih ya, kalian kan anak hebat, pasti masih ingat ya. Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Lanjut. Ada soal. Kita baca yuk. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Ya, kita analisis dulu cara menjawabnya dengan kalimat matematika. Jawabnya yang lengkap ya. Nah, seperti ini. Diketahui dulu ada 2 keranjang. Keranjang pertama 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Ditanyakannya apa? Berapa jumlah buah dalam 2 keranjang? Nah, jawabannya berarti keranjang pertama ditambah keranjang kedua. 1.750 ditambah 1.850 hasilnya 3.600. Ya, kemarin penjumlahan yang seperti ini bisa ya. Nih, kita lihat. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 5, 10. Ditulisnya 0, satunya naik di sini di atas 7. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 8,
16 ditulis 6, satunya ditaruh di atas satu sini, yang merah, 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, hasilnya 3600 ya. Cara menjawabnya seperti ini ya. Boleh seperti ini langsung. Nah, ini kalau kalian sudah ahli banget ya, kalau bingung pakai yang ini saja ya. Yang penting kalian paham seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini soal yang B. Silakan kalian kerjakan ya, ditulis di buku tulis kalian. Jelas ya? Nah, Pak Guru sudah memberi contoh satu tadi yang A, kalian mengerjakan yang B. Begitu? Bisa ya? Bisa dong. Alhamdulillah. Begitu. Terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.